Marilah kita terus bergotong royong menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Kalau saya membiarkan ini zolim namanya Pak. Ada 10 orang yang akan kita berhentikan dari ASN-nya. Ini bukti nyata, saya nggak main-main Pak. Cukup membanggongkan endingnya. Saya kaget dengan istri. Mudah-mudahan kedepannya akan muncul lagi talenta-talenta muda, talenta-talenta anak-anak kita yang bisa mengeksplor dirinya dan memiliki ruang yang cukup luar biasa di Kabupaten Subang. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 tingkat Kabupaten Subang. Siap dimulai. Laksanakan. Bupati Subang bertindak selaku inspektur upacara tiba di mimbar upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara, hormat jenderal. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 tingkat Kabupaten Subang. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Langkah tegap maju. Ya. Hadap kiri. Maju. Jalan. Henti. Kuat. Langkah ke depan. Dan 3 langkah ke depan. Dan kerjakan. Kepada Sang Merah Putih, hormat jenderal.
Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini tanggal 1 Juni 2025 kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda dalam Pancasila. Kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu dari sila pertama hingga sila kelima. Terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Astacita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi.
Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Astacita kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam dimensi kehidupan dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoax, ujaran kebencian dan provokasi dengan literasi digital dan semangat gotong royong. Kita semua, seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budinya dan kebijaksanaan rakyatnya. Saudara-saudari sekalian, peringatan hari lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Marilah kita terus bergotong royong menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Reformasi birokrasi ini di Kabupaten Subang betul-betul perlu saya tekankan dan tegaskan, karena masih ada beberapa ASN kita yang tidak punya tidak punya rasa memiliki dan tanggung jawab. Kalau saya diemin, ieu sarua jeung saya dosa. Orang yang mau jadi ASN itu ribuan, Pak. Bahkan hari ini kita ribuan P3K yang ngantri untuk dilantik. Setidaknya para ASN ini harus punya rasa keprihatinan tentang hal itu. Saya hari ini akan tegas, tidak akan menolerir, tidak akan memberikan keringanan, bahkan saudara saya sendiri. Saya sudah sampaikan. Dari list tersebut bahkan ada saudara saya, Pak. Saya tidak lihat itu saudara saya tidak lihat itu siapa saya. Yang jelas selama dia sudah tidak berkontribusi terhadap pemerintah daerah,
saya tidak mau nama mereka masih menerima gaji dari pemerintah daerah Kabupaten Subang. Makanya kenapa hari ini saya kumpulkannya tidak tanggung-tanggung, bukan hanya camat, bukan hanya kepala PD, tapi juga sekmat dan sekdisnya dan juga umpeknya. Karena yang tahu di lapangan itu Bapak Ibu. Jikapun ditemukan di absensinya kosong, tapi ternyata orangnya rajin, hadir, tapi gaptek, tidak bisa pakai HP, Bapak buat BAP-nya. Ataupun sebaliknya, contoh ada 10 orang yang akan kita berhentikan dari ASN-nya. Ini bukti nyata, saya nggak main-main, Pak. Dalam waktu dekat 10 orang akan kita berhentikan jadi ASN. Selama 1 tahun, selama 28 hari ketika tidak masuk, itu sudah bisa diberhentikan. Dan 10 hari berturut-turut tidak masuk tanpa keterangan, itu sudah bisa diberhentikan. Nah ini jelas, Pak, aturannya jelas. Jadi ini tolong, saya tidak mau menghambur-hamburkan uang negara untuk menggaji orang-orang yang bahkan tidak hadir, bahkan orang-orang yang tidak kerja. Saya sangat miris, kasihan orang yang tiap hari kerja sampai larut malam. Kalau saya membiarkan ini zolim namanya, Pak. Termasuk kalaupun Bapak dan Ibu membiarkan ini, membiarkan anak buah Bapak Ibu melakukan itu, sarwajeng zolim. OPD dan kecamatan yang belum lengkap laporannya. Hari ini tolong lengkapi, dibuat BAP-nya, dan saya berharap nanti hari ini sekalian itu sudah disiapkan ya Pak Kepala. Jangan dinanti-nanti lagi, langsung BAP-nya. Dan Pak Gubernur akan menerapkan hal yang sama. Subang jadi percontohan, Pak. Di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah ASN yang jauh lebih besar akan dijadikan contoh juga. Jadi saya tidak ingin melakukan fakta integritas itu bukan hanya dengan kepala-kepalanya saja, tapi ingin dengan seluruh ASN yang ada di Kabupaten Subang. Sehingga kedepannya pelayanan masyarakat kita bisa cepat. Itu pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, mumpung semuanya hadir, tolong yang selama ini selalu saya keluhkan, yang selama ini selalu saya umumkan, itu langsung ditindaklanjuti. Karena masyarakat kita itu ingin betul-betul, ini salah satu reformasi birokrasi juga. Yang saya ingin ASN di Kabupaten Subang bisa gerak cepat menanggapi isu. Sehingga kedepannya saya yakin masyarakat pun akan merasakan, oh pemerintah daerah hari ini hadir, pemerintah daerah hari ini sigap, pemerintah hari ini bisa cepat dan tanggap. Karena Bapak Ibu saya bahwa hari ini kita berada di sini itu tugas utamanya melayani masyarakat. Yang selama ini kalau telat gajinya tunjangannya dipotong, tunjangannya kena potongan ya kalau telat ya. Kalau telat absensinya nanti akan saya salah satu, karena saya berbicara tunjangan yang dipotong itu hak ASN, itu hak Bapak Ibu. Sehingga potongan-potongan dari gaji, potongan-potongan dari tunjangan Bapak Ibu yang telat akan saya jadikan insentif bagi ASN-ASN yang kerjanya lembur, yang kerjanya maksimal. Sehingga apa? Sehingga orang-orang ASN-ASN termotivasi ke depannya untuk kerja giat, kerja lembur. Ada beberapa sekolah yang memang kekurangan pemahaman tentang administrasi. Nanti dari 6.000 ASN itu akan ada sejumlah sekolah dasar dan SMP di Kabupaten Subang. Itu akan saya tempatkan ASN 1 orang 1 sekolah, Pak, untuk tenaga administrasi. Sehingga kedepannya itu kepala sekolah, guru udah fokus ngajar. Kepala sekolah terkudu ngurus gini nungarana dana bos. Kayak dana bos dikelola dan nanti yang penerimanya dan membuat administrasinya ASN kita. Sehingga apa? Ketika ada temuan ke depannya, ketika ada permasalahan ke depannya, saya tahu harus negurnya ke siapa, saya tahu siapa yang harus saya copot, saya tahu kemana arahnya. Saya nggak mau di tahun depan masih ada temuan BPK di dana bos ini, saya nggak mau. Pokoknya intinya hari ini
Uang negara yang dikeluarkan berapapun itu untuk menggaji setiap ASN itu harus ada output dan harus jelas dan harus dipertanggungjawabkan oleh pribadinya masing-masing. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tolong ditindaklanjuti dengan betul-betul semua laporannya. Saya berharap ini semua bisa jadi langkah awal kita untuk menunjung Kabupaten Subang yang Abret, Jawa Barat istimewa. Abang tahu, 1 minggu lalu sepulang sekolah saya diajak cewek saya, Bang. Selama 2 tahun ini kita merahasiakan hubungan. Jangankan teman-teman, orang tuanya aja nggak tahu. Kamu tanggung jawab kan, Zak? Aja udah, nggak kuat. Baik Bapak Ibu, boleh tepuk tangan apresiasi paling meriah sekali lagi. Sebuah karya dari teman-teman Metamorvelas, luar biasa sekali. Hari ini seperti judulnya, screening film Simpang 1 bersama Bupati Subang ataupun juga Kang Ray. Tidak abdul rasanya kalau beliau tidak bersama-sama turun ke bawah kemudian juga menyampaikan beberapa hal untuk kita semuanya yang hadir di sini. Jadi untuk itu, berkenan Bapak Bupati Subang, kita akan mendengarkan langsung sambutan dari beliau yang sudah selesai tadi menonton karya dari Metamorvelas. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, boleh tepuk tangan apresiasi paling meriah untuk Bupati Subang, Bapak Renaldi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun untuk semuanya. Hari ini kita hadir di sini menyaksikan film Simpang 1. Alhamdulillah saya bangga anak-anak muda di Kabupaten Subang dalam segi ekonomi kreatifnya sekarang sudah mulai menggeliat. Insya Allah kita selaku pemerintah daerah Kabupaten Subang akan mendukung terus ekonomi kreatif di Kabupaten Subang karena bupatinya masih muda, sehingga saya berharap ekonomi kreatif di Kabupaten Subang bisa terus menggeliat, bisa terus menampilkan sisi-sisi terbaiknya, dan nanti mungkin bisa ada Simpang 1, Simpang 2, Simpang 3 selanjutnya Om Jen. Dan tadi alhamdulillah saya lihat filmnya cukup membanggongkan endingnya. Saya kaget dengan istri. Ini tiba-tiba muter ya. Ya mudah-mudahan nanti ada film-film selanjutnya. Dan saya secara pribadi
mau mengapresiasi untuk seluruh tim yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan kedepannya akan muncul lagi talenta-talenta muda, talenta-talenta anak-anak kita yang bisa mengeksplor dirinya dan memiliki ruang yang cukup luar biasa di Kabupaten Subang. Dan juga kita selaku pemerintah daerah Kabupaten Subang akan support terus, dukung penuh untuk anak-anak muda kita bisa berkembang ke depannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat atas penayangannya film Simpang 1. Saya tunggu film Simpang 2, Simpang 3 atau Simpang Siur ya. Saya tunggu selanjutnya. Tapi endingnya kalau bisa jangan terlalu membagongkan gitu tadi. Dan ini menjadi sebuah masukan luar biasa bahwa nanti akan ada luar biasa. Kang Zen, kalau yang namanya MC itu adalah sebuah pintu, Kang Zen ya. 3, 2, 1. Gaya bebas satu lagi mungkin Pak, boleh ya? Ya. Izin sekali lagi. 3, 2, 1. Nah, biar kita tahu 2 tahun ke depan Atletnya boleh siap 1, 2, 3. Saya request kalau nanti pulang lagi saya butuh orang yang kayak video. Nanti tolong gareng sama aja. Kosong. Mas, ya mau. Maghrib, bapaknya. Kurang dia kena. Motor Pak. Bosan ah. Jalan Kang Wabi artinya Pak. Hah? Mobilnya Kang Wabi. Sakedap deui, ieu rek dicoran sadayana wayahna rada ieu heula sakedapnya. Ya, kaganggu lah. Sampai ka Me beres lah. Sadayana pokoknya di aspal. Iraha Pak. Bulan akhir bulan dia. akhir bulan dia. Di ujung itu nepikeun ka itu ka stopan Tokma. Oh, Diparatkeun. Karena wayahna rada ieu heula ke mah. ganggu lah. Agak gula sakedap mah. Oh, Eta